Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi hukum ohm dan hambatan listrik. Saya akan coba share screen-nya dulu. Pada pelajaran fisika kelas 12, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas hukum ohm dan hambatan listrik. Sebelum memulai, kita coba untuk memberikan sedikit kompetensi dasar pada pertemuan hari ini. Yang pertama, mengevaluasi prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang akan dijelaskan, yang pertama menjelaskan tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Yang kedua, membedakan rangkaian seri dan paralel dari rangkaian arus searah. Yang ketiga, mengkaitkan prinsip kerja peralatan listrik searah dengan peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang hukum Ohm. Jadi rangkaian percobaan yang dilakukan oleh Ohm di sini kita lihat ini ada batu baterai sebagai sumber arus listrik. Kemudian di sini ada hambatan, misal pada lampu. Kemudian lampu ini dites dengan menggunakan alat ukur voltmeter. Kemudian juga diukur dengan ampermeter. Ampermeter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik. Kemudian voltmeter itu adalah alat ukur untuk mengukur tegangan listrik atau biasa disebut dengan beda potensial listrik. Nah, di sini R dari kata resistor atau biasa kita disebut hambatan listrik. Dan yang terakhir di sini merupakan GGL, gaya gerak listrik, di mana satuannya volt. Dari percobaan yang dilakukan oleh Mr. Ohm, kita lihat di sini grafik yang dihasilkan sebagai berikut. Grafik ini grafik hubungan antara kuat arus listrik terhadap tegangan listrik. Misal dalam percobaan, ketika tegangannya berukuran 2 volt, maka kuat arus yang dihasilkan di sini 1 ampere. Kemudian tegangan listrik dinaikkan menjadi 4 volt, maka kuat arusnya juga menjadi naik sebesar 2 ampere. Nah, dan berikutnya, ketika 6 volt, maka kuat arusnya juga akan berubah menjadi 3 ampere. Nah, dari sini, dari titik-titik ini, kita buat garis. Nah, ini merupakan garis linear antara kuat arus listrik dengan tegangan listrik. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa kuat arus listrik berbanding lurus dengan tegangannya. Maka I sama dengan 1 per R dikali P. Atau I sama dengan P per R. Dari rumus ini kita bisa mengetahui berapa sih nilai R. Nah, R ini R sama dengan P per I. Kemudian kita juga bisa tahu tegangan dari rumus ini, P sama dengan I dikali R. Nah, dari grafik berarti berapa besar hambatannya bisa kita ketahui. Rumusnya P per I, berarti ketika tegangannya 4 volt dan arusnya 2 ampere, maka 4 per 2 sama dengan 2 ohm. Begitu juga ketika
tegangannya 6 volt, dan kuat arusnya 3 ampere, maka 6 dibagi 3, 2 ohm. Jadi grafik ini hambatan yang diperolehnya berarti sebesar 2 ohm. Ini keterangannya, I untuk watt arus listrik, satuannya ampere, P untuk tegangan listrik, satuannya volt, dan R untuk hambatan listrik, satuannya ohm. Kita lanjut ke materi rangkaian hambatannya ya. Hambatannya satu rangkaian seri. Nanti ada rangkaian paralel serta rangkaian gabungan. Untuk rangkaian seri di sini PAB atau tegangan pada hambatan AB itu sama dengan I kali R1. Nah, ini seperti apa gambarnya nanti kita lihat. Jadi hambatan yang dihubungkan seri akan mempunyai arus yang sama. Jadi harus diingat I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Berikut susunan pada rangkaian seri. Susunan resistor atau hambatan listrik pada rangkaian seri. Nah, di sini ada hambatan 3 buah disusun secara seri. Artinya hambatan ini disusun langsung disambung-sambungkan menjadi satu. Tidak dibuat terpecah. Berbeda dengan nanti rangkaian paralel. Untuk paralel itu ada apa yang namanya titik cabangnya. Kalau di sini tidak ada titik cabang. Di sini kita lihat dia langsung masuk, lurus masuk ya. Jadi arus di R1 akan sama dengan arus yang keluar pada batu baterai ini. Di R2 juga sama, kuat arusnya besarnya akan sama dengan di R1. Masuk ke R3, kuat arusnya akan sama. Yang berbeda di sini tegangannya. Tegangan di hambatan R1, tegangan di hambatan R2, tegangan di hambatan R3 akan berbeda. Tergantung besar hambatannya. Nah, jadi P total yang dari batu baterai ini sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. P1 ditambah P2 ditambah P3. Karena pada rangkaian seri ini yang sama arusnya. Arus total yang keluar dari batu baterai akan sama dengan arus di I1, I2, I3. Maka hambatan totalnya pada rangkaian seri di sini dituliskan RS itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Lanjut kita ke rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini yang berbeda merupakan hambatannya sama sebesar P. Jadi tegangan antara ujung-ujung hambatan adalah sama. P-nya di sini sama. Yang berbeda arusnya. Maka hambatan totalnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Mari kita lihat rangkaiannya. Rangkaian untuk susunan paralel akan tampak seperti ini. Nah, di sini ada titik cabang. Jadi arus total dari batu baterai ini akan dibagi menjadi beberapa bagian sesuai banyaknya cabang. Jika di sini ada cabang 3, berarti arus menjadi I1, I2, I3. Di masing-masing arus ini pasti berbeda besarnya. Ya. Yang sama itu tegangannya. Tegangan di R1 akan sama dengan tegangan di R2 dan akan sama tegangan di R3. Nah, jadi I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Kemudian untuk hambatan total 1 per RP.
sama dengan 1/R1 ditambah 1/E2 ditambah 1/R3. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan cukupkan sampai susunan paralel. Nanti kita akan belajar bagaimana sih cara menentukan hambatan total pada susunan atau gabungan seri paralel. Atau di sini campuran seri paralel. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya ini merupakan rangkaian gabungan seri paralel. Nah, ini paralel dihitung dulu berapa R totalnya, kemudian diserikan dengan ini. R1, ini R paralelnya, R5 sama R6. Kemudian biasanya yang disuruh berapa sih kuat arus listrik? Nah, kita bisa cari I sama dengan P per R. Ya. Oke, cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.